Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tia Novia Ramadhani dengan NIM 031112200034. Di sini tuh saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang dimana perusahaan dagang itu perusahaan dengan bisnis utama membeli barang dari pemasok untuk kemudian dijual kembali ke konsumen. Contoh perusahaan dagang itu seperti ini. Kita tuh sering melihatnya di pasar-pasar. Nah, lalu ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama itu ada tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, tahap laporan keuangan. Lalu ada tahap pencatatan itu ada analisis bukti transaksi, jurnal umum, posting buku besar. Lalu tahap pengikhtisaran itu ada neraca saldo, AJP, jurnal penyesuaian, lalu worksheet. Nah, yang terakhir ada tahap laporan keuangan, yang dimana ada membuat neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan, dan jurnal penutup. Lalu ada analisis bukti transaksi. Pada 2 Desember dibeli barang dagang dari distributor seharga 67.200.000 dengan syarat pengiriman FOB shipping point 5/10 dan N/60 dengan ongkos angkut itu sebesar 250.000 dibayar per kas. Jurnalnya itu persediaan barang dagang pada utang, lalu persediaan dagang pada kas. Kasnya itu 250.000. Persediaan barang dagang itu 250.000. Lalu transaksi kedua 7 Desember dikirimkan debit memo kepada distributor sebesar 2.800.000 untuk pengembalian barang dagangan yang dibeli tanggal 2 Desember 2006 karena barang tersebut itu rusak. Nah, ini tuh retur. Nah, utang. Jadi utang karena ya pengembalian barang. Jadi retur sebesar 2.800.000 pada persediaan barang dagang. Lalu pada selanjutnya 10 Desember itu dijual barang dagang kepada UD Dalam dengan harga. Nah, lalu ada buku besar. Buku besar ini ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang bersumber dari jurnal umum. Nah, transaksi tadi ini tuh dimasukkan ke buku besar. Ada bentuk account, ada bentuk 2 kolom, dan bentuk bersaldo. Lalu ada neraca saldo. Neraca saldo itu laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun buku besar pada suatu perusahaan. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa terdapat akurasi antara jurnal dengan buku besar dalam pembukuan. Lalu contoh neraca saldo ini sama saja dengan perusahaan jasa, namun yang membedakannya itu di sini tuh ada persediaan barang dagang dengan HPP. Lalu ada AJP. AJP ini jurnal yang dibuat untuk memproses pencatatan perubahan saldo yang berkait dengan beberapa akun. Nah, akun yang perlu disesuaikan itu akun perlengkapan, akun beban dibayar di muka, akun aktiva tetap, akun pendapatan, akun beban, dan akun pendapatan diterima di muka. Ini contohnya akun yang perlu disesuaikan. Piutang diperkirakan tak tertagih 2.400.000. Nah, ini mah langsung saja beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Lalu yang kedua persediaan perlengkapan 31 Desember sebesar 11 juta. Ini tuh perlu disesuaikan dulu dengan si neraca saldonya, yaitu perlengkapan pada beban perlengkapan. Di AJP-nya 11 juta dan neracanya itu 4.650. Ini yang asuransi yang telah kadaluarsa, sama harus disesuaikan dulu dengan neraca saldo dan sewa yang telah dijalani. Lalu ada worksheet. Worksheet itu lembar kertas multikolom yang digunakan dalam mencatat secara manual yang berisi semua informasi tentang laporan keuangan seperti perkiraan saldo sebelum jurnal penyesuaian, perkiraan jurnal penyesuaian, dan perkiraan saldo setelah penyesuaian. Ini contoh worksheetnya sama saja
Yang membedakan itu ya sama ada persediaan barang dagang dan HPP-nya, lalu ditambah dengan si AJP tadi yang sudah dihitung. Lalu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Nah, ini berbeda dengan laporan perusahaan jasa. Perusahaan dagang ini si beban-bebannya itu dipisahkan. Ada kalau penjualan itu ada HPP, beban pokok penjualan, ada biaya pengupasan lapisan tanah, pengembalian bahan gaji. Nah, lalu biaya operasional atau administrasinya itu ada biaya karyawan, transportasi, pemeliharaan. Lalu baru dihitung laba bersihnya. Nah, lalu ada laporan perubahan modal. Perubahan modal ini pencatatan keuangan yang menampilkan perubahan modal dalam suatu periode tertentu. Laporan ini dibuat agar perusahaan bisa mengetahui informasi terkait peningkatan maupun penurunan aktiva bersih pada periode yang ditentukan. Nah, ini contoh laporan perubahan modal sama saja. Lalu ada neracanya itu laporan keuangan perusahaan yang berisi mengenai posisi aset atau harga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, posisi utang dan modal pemegang saham pada periode waktu tertentu. Nah, ini ada laporan neracanya. Lalu ada yang membedakan itu di sini aktiva lancarnya itu ada persediaan barang dagang. Nah, setelah itu ada jurnal penutup. Jurnal penutup itu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Nah, contohnya seperti ini. Yang perlu ditutup itu sales penjualan, retur pembelian, pendapatan bunga. Lalu ikhtisar laba ruginya, masukkan beban-bebannya yang tadi. Nah, lalu ikhtisar laba rugi modal itu kalau lalu yang terakhir ada modal 2 juta dan price juga 2 juta. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.